Hey, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Sebelum saya masuk ke karya tulis ilmiah, saya akan menjelaskan tentang apa itu karya tulis. Karya tulis merupakan bentuk karya tertulis yang berisi gagasan, atau yang biasa kita sebut sebagai karangan. Namun, tidak semua karya tulis merupakan karya tulis ilmiah. Karena karya tulis ilmiah atau KTI ini memiliki beberapa kekhususan. Yang pertama, yaitu mengupas dan mempermasalahkan pengetahuan. Yang kedua, menerapkan kebenaran ilmiah dan disajikan dengan metode ilmiah. Yang ketiga, serta menggunakan bahasa dan bentuk yang ilmiah. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa karya tulis ilmiah ini merupakan karangan yang berisi gagasan ilmu ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa yang ilmiah. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pengetahuan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengetahuan ilmiah, dan yang kedua, pengetahuan non-ilmiah. Untuk mengetahui apa itu pengetahuan ilmiah, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengetahuan non-ilmiah. Pengetahuan non-ilmiah merupakan suatu gejala yang ada sebagai pengalaman yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah dan logis. Biasanya, pengetahuan non-ilmiah ini merupakan suatu tradisi atau budaya suatu masyarakat yang dianut secara turun-temurun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengetahuan ilmiah ini adalah pengetahuan yang ada fakta dan bukti di dalamnya dan dapat dibuktikan secara ilmiah dan secara logis. Perhatikan pada siklus perkembangan ilmu pengetahuan di bawah ini. Pada siklus ini, dapat kita simpulkan bahwa KTI akan selalu lahir seiring dengan perkembangannya ilmu pengetahuan. Lahirnya KTI pada siklus ini terdapat pada siklus yang ini, ikhtikar ilmuwan dengan melakukan kajian atau penelitian. Dan juga pengetahuan akan berkembang seiring dengan munculnya paradigma atau teori tentatif yang baru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengguna karya tulis ilmiah. Pengguna karya tulis ilmiah itu bisa kita sebut ada tiga. Yang pertama adalah praktisi atau profesional dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, para ilmuwan dan peneliti, dan kita, para mahasiswa dan siswa, yang sama-sama meningkatkan kemampuan menyusun KTI. Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah populer. Secara umum, KTI populer itu dapat kita sampaikan dengan cara menulis informasi dalam kata-kata yang rata-rata pembacanya mengerti, dengan menggunakan bahasa yang tidak formal dan kata-kata yang tidak teknis. Sekalipun menggunakan kata-kata yang teknis, maka akan diikuti dengan definisi sehingga pembaca akan mengerti apa maksud istilah tersebut. Berikut adalah cara-cara mempopulerkan ilmu pengetahuan. Yang pertama, menyatakan hasil. Dengan cara ini, penemuan-penemuan ilmiah terbesar berupa pernyataan yang didasarkan pada hasil observasi atau percobaan atau hasil dari penalaran matematis yang mendasar. Contoh penemuan dengan cara ini adalah teori gravitasi dan teori evolusi. Yang kedua, sejarah kerja ilmuwan penemunya. Cara ini dilakukan dengan cara menceritakan sejarah penemu
itu secara gamblang dengan bahasa sehari-hari. Contohnya, penemuan yang terkenal karena cara ini adalah sifat-sifat listrik oleh Michael Faraday dan cara inokulasi oleh Pasteur. Yang ketiga, deskripsi jalannya penelitian. Dengan cara ini, penulis akan menceritakan seolah-olah pembaca juga ikut melihat sendiri atau menonton langsung jalannya percobaan dalam laboratorium. Cara yang terakhir adalah menggunakan cerita fiktif berdasarkan ilmu pengetahuan. Cara ini menggunakan cerita fiktif yang berdasarkan ilmu dan isinya tidak mementingkan hiburan, namun lebih mementingkan pemahaman terhadap ilmu pengetahuan yang akan disampaikan. Selanjutnya adalah karya tulis penelitian. Karya tulis penelitian selalu dilandasi oleh satu hipotesa yang nantinya akan dibahas dan dibuktikan dalam satu penelitian dengan metode tertentu untuk pada akhirnya diperoleh pembuktian. Hasil pembuktian yang benar merupakan kesimpulan yang biasa kita sebut sebagai tesa. Tesa akhirnya dapat menjadi suatu informasi atau suatu teori yang dapat dirujuk. Berikut adalah komponen-komponen proposal penelitian. Yang pertama adalah halaman depan. Halaman depan ini berisi judul proposal, nama jurusan dan fakultas, nama dan nomor mahasiswa, bulan dan tahun, dan pada judul ini sangat penting karena ini merupakan kesan pertama pada khalayak umum. Biasanya judul berkisar antara 12 sampai 15 kata. Dan judul memuat 3 aspek pendidikan yang penting, yaitu variabel, latar, dan subjek studi. Selanjutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan berisi pengantar dan latar belakang atau masalah studi, pertanyaan penelitian kunci, tujuan penelitian, deliminasi studi, signifikansi penelitian, dan selanjutnya adalah tinjauan literatur dan kerangka teoretikal. Ini berisi tinjauan atas karya terdahulu dalam bidang yang dikaji yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, prosedur penelitian meliputi rencana penelitian atau teknis atau metode yang diusulkan. Berisi selayangan tentang desain studi, konsep kunci, dan definisi dari istilah-istilah penting, data atau sumber penelitian, pengumpulan data atau informasi yang penting, metode yang diusulkan, kerangka kerja, dan rentang masa studi. Yang terakhir adalah referensi. Referensi berisi daftar semua karya yang disitir dalam proposal yang direferensikan secara baik dan benar, dan juga beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam menyusun bagian utama sebuah proposal penelitian. Sekian video saya hari ini tentang karya tulis ilmiah. Sekian dan terima kasih.